عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنية لرضا الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ الحسن الشيخ شيخنا مشايخنا الأحياء منهم اجعل الكريم مشي معذري ومؤلف تعلمنا وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا محمد بن تقي الدين أبو بكر الدمشقي رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وألهمنا بعلوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Amanatul Ummah Perumahan Duta Mas, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Amanatul Ummah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kembali kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah,
Allah berkenan meridhoi keistiqomahan kita ini, dan Allah benar-benar memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan lewat majelis yang mulia ini yang bisa kita rasakan baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Materi kajian kita pagi hari ini masuk pembahasan sunanus shalah ba'da dukhul. Perkara-perkara yang disunnahkan saat kita sholat. Kalau sebelumnya yang disunnahkan sebelum kita sholat, adzan, iqamah, dan adab serta etika yang harus kita jaga saat kita adzan dan iqamah. Pagi hari ini sunnah sholat setelah kita masuk dalam sholat. Jadi sunnah Bapak Ibu dalam sholat itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, kita diperintahkan dengan hukum sunnah muakkadah menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat. Ini sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat, ketika kita tinggalkan entah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, kita tidak diperintahkan menggantinya. Contoh, semisal saat kita rukuk, kita sengaja tidak membaca zikir rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka kita tidak diperintahkan satu menggantinya dengan sujud sahwi atau dua menggantinya di tempat lain. Tidak diperintahkan. Ya sudah, tinggalkan saja. Tidak kok nanti di rakaat berikutnya karena kita nggak baca lalu di rakaat kedua kita baca 6 kali sebagai ganti yang kita tinggalkan. Tidak. Ini sunnah hayat. Kalau sunnah ba'ad diperintahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa sunanuha ba'da ad-dukhul fiha syai'an. Sunnahnya sholat yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. Setelah seseorang masuk dalam sholatnya lewat takbiratul ihram, itu jumlahnya juga ada 2. Ada 2 ini sebenarnya secara garis besar, karena kalau dirinci lagi bukan hanya 2. 2 itu apa saja? Yang pertama at-tasyahudul awal. Tasyahud awal, tahiyat awal untuk sholat yang memang jumlah rakaatnya lebih dari 2 dan ada sunnah ab'ad tasyahud awal, maghrib, isya, zuhur, asar. Yang kedua wal kunutu fi subhi wa fil witri fin nisfil akhir min syahri Ramadan. Kunut di sholat subuh sunnah ab'ad, bukan bid'ah ya. Nanti ada yang nggak mau kunut silahkan, tapi jangan salahkan apalagi sampai bid'ahkan, karena kalau sudah dikatakan bid'ah itu konsekuensi hukumnya ya sesat Pak.
Makanya jangan mudah mengucapkan si fulan melakukan bid'ah. Hati-hati. Orang kunut tuh terus disesatkan gimana? Wong dalilnya jelas ya. Kunut subuh sunnah abad. Yang kedua, tetap yang kedua kunut di witir terakhir di bulan Ramadan setelah Ramadan mendapatkan separuh. Artinya mulai malam 16 Ramadan di witir yang terakhir itu kita juga disunahkan membaca doa kunut. Jadi satu tasyahud awal atau tahiyat awal, yang kedua kunut subuh dan kunut witir terakhir di bulan Ramadan setelah tanggal 15 Ramadan. Itu sunnah abad. Jika ditinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja, disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi. At-tasyahudul awwalu sunnatun fis shalah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tahiyat awal itu sesuatu yang disunnahkan dalam sholat. Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, benar. Tapi kalau kita sepelekan sunnah, itu pun ada ancaman dari syariat. Maka sebagian ulama kita ada yang mendefinisikan sunnah bukan hanya ma yusabu ala fa'ili wala yu'aqabu ala tariki. Perkara yang berpahala pelakunya tidak disiksa, yang meninggalkannya bukan hanya itu, tapi sunnah itu perkara yang kalau ditinggalkan rugi. Rugi, Pak. Kita bisa melakukan juga bukan hal yang berat, Pak. Entah itu berupa bacaan ringan, entah itu berupa pekerjaan perbuatan ringan, kok tidak kita kerjakan, rugi. 5 rawahu Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu an. Dalilnya mana? Kalau tahiyat awal itu adalah sunnah. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama salatal dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatahu sajada sajdatain, rawahul Bukhari. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, Nabi itu salat duhur. Wa alaihi julus, dan Nabi punya hutang duduk dalam salatnya. Ada yang ditinggalkan, maksudnya Nabi tidak duduk tahiyat awal. Falamma tamma sholatahu, nah ketika Nabi meninggalkan tahiyat awal, tasyahud awal, beliau menggantinya dengan 2 sujud yang dikerjakan sebelum salam. Itulah sujud apa? Sahwi, pengganti sunnah abad yang ditinggalkan. Setelah innaka hamidum majid, sujud 2 kali. Baru bangun dari sujud, salam. Sujud sahwi itu posisi duduknya meskipun kita berada di tahiyat akhir, posisi duduk kita duduk tahiyat awal. Nanti setelah selesai sujud 2 kali sebelum salam, baru bangunnya itu duduk tahiyat akhir, ya. Jadi kalau kita mungkin meninggalkan tahiyat
lalu kita mau menggantinya dengan sujud sahwi, caranya begitu. Saat tahiyat akhir, duduk kita tahiyat awal, lalu sujud sebelum salam 2 kali, selesai, baru duduk terakhirnya sebelum salam, duduk tahiyat akhir. Ya. Yang dibaca dalam sujud bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan ya? Tapi apa yang dibaca? Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Saat duduk baca doa duduk di antara 2 sujud. Apa itu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Walau kana wajiban lama tarokahu sallallahu alaihi wasallam. Ande tahiyat awal itu wajib, maka tidak mungkin Nabi meninggalkannya. Karena ada sebagian ulama yang menghukumi tahiyat awal wajib. Imam kita, Imam Syafi'i dan ulama-ulama pengikut mazhabnya tahiyat awal sunnah. Di antara dalilnya ini, Nabi sholat duhur ninggalkan tahiyat awal. Andi itu wajib, gak mungkin Nabi tinggalkan. Dan di akhir sholat sebelum salam, Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Wa amma masyru'iyyatuh fal ijma' mun'aqidun ba'da sunnati syarifah ala dzalik. Adapun dalil disyariatkannya tahiyat awal itu berdasarkan konsensus ulama, ijma', kesepakatan para ulama. Karena hukum Islam itu bukan hanya berdasarkan Quran hadis, ya. Ada memang kelompok yang harus kembali Quran dan hadis, tidak mau menggunakan sumber hukum yang lain. Ahlussunnah wal jamaah sumber hukum itu kecuali Quran dan hadis ada yang namanya ijma', ada yang namanya qiyas. Tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi disepakati oleh para ulama ijma'. Apa contoh? Contohnya sholat tarawih tiap malam di bulan Ramadan berjamaah 20 rakaat. Itu ijma'. Zaman Nabi enggak ada. Abu Bakar sampai meninggal juga enggak ada. Di zamannya Sayyidina Umar, ketika melihat para sahabat tiap malam di malam-malam Ramadan, mereka datang ke masjid, mereka sholat sunnah, ada yang sendirian, ada yang berkelompok, 4 diimami 1, 10 diimami 1, pojok sana 5 diimami 1. Nah kalau seperti itu sejak zaman Nabi ada. Lalu beliau berinisiatif, alangkah indahnya andai ini dijadikan satu, lalu diimami 1 orang. Dipanggil sahabat Rasulullah yang terkenal ahli Quran, yang pernah disebut namanya oleh Allah, saking kesungguhannya belajar Quran kepada Nabi, bernama sahabat Ubay bin Ka'ab. Diperintah untuk ngimami sholat sunnah 20 rakaat. Sehingga semua tersentral jadi satu, bukan kok kelompok sana jamaah sini. Lalu setelah dilaksanakan, komentar Sayyidina Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah hadhihi. Bid'ah yang terbaik ya ini. Makanya ulama kita, terkhusus Imam Syafi'i, tetap membagi bid'ah itu 2. Ada bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan syariat, baik, kerjakan, hidupkan.
ada bid'ah yang buruk. Kalau kelompok mereka kan tidak mau membagi bid'ah itu baik dan buruk. Semua bid'ah buruk. Tapi enggak konsisten dengan pendapat mereka. Karena ketika ada yang bertanya kalau semua bid'ah itu sesat, berarti kita naik kendaraan ya sesat. Di zaman Nabi enggak ada. Yang ada hanya onta. Oh, itu mereka jawabnya, oh itu urusan dunia. Urusan dunia. Kalau urusan ibadah, bid'ah ya hanya sesat. Terus dia membagi bid'ah, ada bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan akhirat, itu dari mana? Ulama kita, Imam Syafi'i bagi bid'ah baik buruk, mereka enggak terima, tapi mereka malah membagi bid'ah, ada bid'ah urusan dunia, ada urusan akhirat. Itu namanya ijma'. Inisiatif ijtihadnya Sayyidina Umar, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Semua sepakat, sehingga sejak itu ada tarawih 20 rakaat tiap malam. Di Quran tidak kita temukan, di hadis juga tidak kita temukan. Ijtihadnya seorang mujtahid yang bernama Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab disepakati oleh ulama-ulama generasi sahabat. Ini namanya ijma'. Sumber hukum kita tentang tarawih berdasarkan ijma'. Abu Bakar, Umar, Rasulullah belum ada adzan Jumat 2, satu saja. Utsman berijtihad melihat semakin banyaknya kaum muslimin dan semakin banyak mereka yang tinggal jauh dari Masjid Nabawi, sehingga berijtihad menambahkan adzan 1 agar mereka yang jauh tidak ketinggalan. Karena kalau cuma 1 adzannya, bisa jadi mereka dengar adzan jalan sampai masjid sudah selesai. Karena Jumatan waktu itu dan sampai sekarang di sentral jadi 1 di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Di sekitaran hotel itu ada masjid-masjid kecil, tapi kalau Jumatan nggak dipakai, Pak. Tetap jadi 1 di Masjidil Haram. Nanti dipakai ketika musim haji. Dulu kami haji maktabnya di Misfalah itu 2,5 kilo. Nah, masjid kecil di sana buat Jumatan. Tapi kalau tidak musim haji, Jumatan tetap sentral jadi 1 di Masjidil Haram. Ini ya, itu juga berdasarkan ijma'. Terus yang keempat, kias. Kias ini contohnya banyak. Yang diharamkan, kias itu menganalogikan hukumnya satu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya. Contoh, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu kalau hanya kembali pada Quran dan hadis, yang diharamkan hanya khamar. Apa? Bagaimana dengan toa? Enggak ada dalam Quran dan hadis. Bagaimana dengan ekstasi? Bagaimana dengan sabu-sabu, heroin, pil setan, pil koplo dan seterusnya? Enggak ada. Ganja, enggak ada. Yang ada hanya khamr. Sementara definisi khamr itu perasan buah anggur. Anggur bukan buah yang lain, yang didiamkan pada tempat tertentu dengan suhu tertentu, fermentasi namanya, sehingga nanti akan ada kadar alkohol tertentu yang mengakibatkan peminumnya akan mabuk. Nah, ini namanya kias. Ekstasi haram, dalilnya Quran nggak ada, hadis nggak ada, kesepakatan ulama nggak ada. Terus haram disamakan dengan hukum khamr, illatul hukminya, alasan hukumnya mengapa disamakan dengan khamr, iskar, sama-sama memabukkan. Ya,
Jadi sumber hukum Islam bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya Quran dan hadis saja, tapi ada ijma, ada qiyas. Ada qiyas. Wa kaifa qa'ada jaza bilahila bil ijma' lakinnal iftiras afdal. Ketika tahiyat awal itu duduknya seperti apa? Ulama mengatakan duduknya bebas. Mau duduk sila atau lungguh ason-ason. Apa lungguh ason-ason itu? Duduk seperti asu kalau duduk. Tahu asu enggak? Tahu asu. Duduk seperti anjing. Lihat orang-orang India ya yang pernah umroh, lihat duduk tahiyatnya, jubelek sekali sambil nguingkrang ini. Ya kayak anjing ketika duduk, kedua lututnya itu dinaikkan. Karena tidak ada persyaratan duduk dalam sholat itu harus duduk iftiros, nggak ada. Boleh duduk bersila, boleh lungguh ason-ason tadi ya. Jadi kadang dua kakinya diangkat, yang banyak satu. Kalau orang kampung kami bilang lungguh ngingkrang, sopan. Nggak apa-apa itu. Ya? Apalagi yang sedang problem memang nggak bisa duduk iftiros sempurna, silakan. Tapi yang terbaik ketika tahiyat awal duduknya duduk iftirash. Duduk di mana kaki kiri kita yang menjadi alas untuk duduk. Ya duduk tahiyat awal itulah, nggak perlu dipraktekkan ya. Khusus untuk duduk tahiyat akhir, sunnahnya duduk tawaruk. Apa? Tawaruk itu maknanya duduk pakai bokong. Karena saat duduk yang kita jadikan alas duduk pantat kita, tawaruk. Andai dari awal sampai akhir sholat, entah itu tahiyat awal, entah itu duduk di antara dua sujud, duduknya tawaruk bagaimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Duduk ason-ason boleh kok. Duduk sila juga boleh, bebas. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama, itu tadi. Selain duduk tahiyat akhir, duduk iftirash. Karena mohon maaf, ya kalau ini disampaikan kepada anak-anak yang masih muda, belum banyak pengikutnya. Pengikut itu maksudnya ya asam urat lah, rematik lah. Nah, itu ya enjoy saja. Nanti kalau sudah banyak pengikutnya Pak, yang asam urat, yang rematik, terkadang mohon maaf terlebih ditambah gemuk. Ya Allah, itu duduk tawaruk susah. Betul ya? Yang gemuk-gemuk seperti saya. Apalagi pas asam urat naik, waduh, sergiti luar biasa itu. Pokoknya bebas ya. Duduk tahiyat akhir, duduknya iftiros boleh, tapi yang utama itu tadi. Al-iftiros afdal. Nah, wa amal kunut, sementara kunut yustahabbu fi i'tidali tsaniya fi subhi. Doa kunut disunnahkan kapan doanya? Di i'tidal rakaat kedua kalau subuh. Jadi 4 mazhab ini masalah kunut, yang 2 tidak mensunnahkan, tapi juga tidak membid'ahkan seperti mereka itu kunut subuh bid'ah enggak, hanya tidak mensunnahkan. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali enggak mensunnahkan. Yang 2 mensunnahkan, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab gurunya Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Cuma bedanya praktek kunutnya, kalau mazhab kita Syafi'i dibaca di i'tidal rakaat kedua. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi
wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baru kunut. Kalau mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk kunut dulu, baru rukuk i'tidal terus sujud. Tapi sama-sama mensunnahkan kunut subuh. Dalilnya mana? Nih, tak kasih dalilnya. Mereka yang suka bid'ahkan kunut katanya enggak ada dalil. Ini dalilnya. Lima rawahu Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala. Berdasarkan hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini berkah hidupnya sebab khidmah, juga sebab doanya Rasul. Kaya, anaknya banyak, semuanya kaya, semuanya alim. Ketika masih kecil diajak ibunya dan dengan ibunya khidmah 10 tahun di rumahnya Rasulullah, melayani kebutuhannya Rasulullah dan keluarganya. Tradisi khidmah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Abdullah bin Mas'ud, kalau sekarang santri tukang gawak ke sandali kiai, Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi kalau Nabi hadir di majelis, sandal langsung disimpan. Di mana nyimpannya? Saking berhati-hatinya, khawatir nanti juga dipakai orang. Abdullah bin Mas'ud simpan kedua sandal kiai di dalam lengan bajunya. Kemana-mana yang khidmah melayani kebutuhan Rasulullah Ibnu Mas'ud. Dalam perjalanan jauh berhenti yang menyiapkan air untuk mandi, untuk wudhu, menyiapkan tempat, Ibnu Mas'ud. Jadi alim ulama generasi sahabat barokah khidmah. Makanya di pesantren ini masih banyak. Sampai sekarang pesantren-pesantren salaf ya, bukan pesantren-pesantren modern, bukan. Itu masih banyak yang di pondoknya khidmah. Kalau di Lirboyo, anak-anak khidmah itu bayar pondoknya hanya separuh. Dapat makan gratis sekenyangnya. Tapi harus siap kapan kiai memerintahkan, entah belanja, entah angon wedus, harus siap. Ya, itu khidmah. Nih dalilnya nih. Sahabat Anas bin Malik khidmah 10 tahun dengan ibunya di keluarga Rasulullah. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Mazala ora gingsir-gingsir. Mananya? Apa ora gingsir-gingsir? Selalu. Mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah selalu kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Apa arti meninggalkan dunia? Wafat. Rasulullah selalu kunut subuh. Ini hadisnya riwayat Ibnu siapa? Anas bin Malik. Hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Rawahu al-Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis ini juga, tapi secara madhabnya tidak mensunahkan kunut subuh. Qala Ibnu Salah qad hukima bi sihhati ghairu wahidin minal huffaz. Jadi banyak sekali al-huffaz, ahli hadis. Al-hafidh itu sekali lagi maknanya mereka yang hafal Quran, hafal hadis, minimal 100.000 hadis beserta sanadnya. Bukan hanya redaksi hadisnya, Pak, tapi hadis ini didapatkan dari siapa? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai Rasulullah. 100.000 hadis. Itu gelarnya apa? Al-hafidh. Sementara kita tahunya al-hafidh itu orang yang hafal Quran. Al-hafidh itu orang yang hafal minimal 100.000 hadis beserta sanadnya. Mata rantai sanad hadisnya sampai Rasulullah. Kalau yang hafal Quran, yang tepat sebutannya al-hamil. Bukan hamil ibu-ibu ngandung, itu bukan ya.
Tapi hamil artinya orang yang punya tanggungan hafalan Quran. Tanggungan itu nggak boleh dilupakan. Kalau hujjatul Islam 300.000 hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang Nabi selalu kunut subuh sampai meninggal itu bukan hanya 1-2 rawi, tapi banyak sekali. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang mazhabnya tidak mensunahkan kunut itu pun meriwayatkan hadis mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi, sungguh Nabi selama hidupnya tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Ya, yang enggak kunut subuh silahkan, tapi jangan salahkan itu. Adanya sedikit problem di tengah masyarakat hanya karena perbedaan ubudiyah itu kan, karena satu kelompok ada yang suka nyalahkan. Andai mereka tetap bisa menjaga harmoni dalam perbedaan, tidak akan ada saling menyerang satu sama lain. Masalahnya nyalahkan nih. Tahlilan sesat, ziarah kubur syirik, manakipan musyrik. Masalahnya disalahkan, Pak. Sementara yang disalahkan itu punya dalil yang kuat bahwa yang aku lakukan ini tidak salah. Andai mereka yang tidak kunut subuh, tidak maulid, tidak tahlil, tidak ziarah kubur, diam. Sebagaimana yang ziarah kubur, yang maulid, yang tahlil, yang yasinan, kita akan benar-benar bisa menjaga harmoni dalam perbedaan. Amin Allahumma. Jadi gitu ya. Kunut subuh sunnah, dalilnya itu tadi. Selain dalil-dalil yang lain. Wa qala al-Baihaqi al-amalu bi muqtadhahanil khulafa'il arba'ah. Nah, Imam Baihaqi malah menambah keterangan kunut subuh itu 4 khalifah pengganti Rasulullah. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya kunut subuh. Dan Nabi pernah berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Jaga benar sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin yang selalu mendapatkan petunjuk. Addu bin nawajid, jaga benar, ibarat sesuatu gigit dengan kuat, bin nawajid, gigitnya jangan dengan jari depan yang enggak kuat, tapi gigitnya dengan kok gigi, dengan gigi depan enggak kuat, dengan gigi geraham. Ini pesan Rasulullah. Nah, di antara sunnah khulafaur rasyidin kunut subuh. Paham ya? Dan Nabi katakan, ashabikan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Para sahabat, kalian semua, sahabat-sahabatku itu ibaratkan nujum, bintang gemintang yang selalu menerangi kegelapan malam. Bi ayyik tadaitum, apapun yang sahabat-sahabatku lakukan, kalian ikuti, maka ihtadaitum, kalian akan selalu mendapatkan hidayah petunjuknya Allah. Jadi kunut subuh kunut subuh prakteknya di i'tidal rakaat kedua, bukan sebelum rukuk. Kalau praktek kunut subuh sebelum rukuk itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Begitu juga kunut di witir Ramadan mulai tanggal atau malam 16. Dan masih banyak dalil Bapak Ibu tentang kesunahan kunut subuh ini. Sekali lagi, kunut subuh debatable, mukhtalaf fih, sesuatu yang diperdebatkan di antara ulama. Dua mazhab mensunahkan, Maliki, Syafi'i, dan dua mazhab tidak mensunahkan, tapi tidak membid'ahkan ya. Ya pokoknya enggak sunnah, enggak terus lalu bid'ahkan yang lain, Hanafi dan
Hambali. Mudah-mudahan ini menjadi lebih kuat keyakinan kita bahwa yang ditinggalkan para ulama kita di antaranya sholat subuh ini benar-benar bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jam'ana hadza jam'an marhuma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' 'alaina rizqana ya Allah wa 'adim 'alaina halqa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi